Hari ini adalah hari terakhir Hari Raya Pondok Daun, di mana Tuhan menjanjikan Roh Kudus hujan akhir. Setiap tahun, ketika kita merayakan hari terakhir Hari Raya Pondok Daun, kita merenungkan, apa yang harus kita lakukan dengan Roh Kudus yang telah kita terima? Pertama-tama mari kita membuka Matius pasal 25 dan meluangkan waktu untuk mencari tahu, apa yang dilakukan orang-orang kudus di gereja awal setelah menerima Roh Kudus, dan berdasarkan pelajaran itu, memikirkan tentang apa yang harus kita lakukan, ketika kita dikaruniakan Roh Kudus saat ini. Mari kita lihat kitab Matius pasal 25 ayat 14. Dalam pasal 25 ayat 14, Yesus berkata, "Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, 'Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta.' Maka kata tuannya itu kepadanya, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.' Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, 'Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta.' Maka kata tuannya itu kepadanya, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.' Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, 'Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan.' Maka jawab tuannya itu, 'Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu, bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.' Perumpamaan tentang talenta yang diberikan dalam Matius pasal 25 mengajarkan kita banyak hal. Tuhan telah mempercayakan kita dengan misi Injil, yaitu talenta, dan memerintahkan kita untuk menjalankannya. Dengan kata lain, itu berarti kita harus menginjil. Ketika tuannya kembali, dia memeriksa hasil kerja para hamba untuk melihat seberapa baik pekerjaan mereka. Orang yang menerima 5 talenta membawa 5 talenta lagi, dan mengembalikan 10 talenta kepada tuannya. Melihat ini, tuannya memujinya dan berkata, 'Baik sekali perbuatanmu. Melihat engkau setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar di masa depan.' Orang yang menerima 2 talenta juga datang dan berkata, 'Tuan, aku telah beroleh laba 2 talenta.' Berapapun jumlahnya, melihat usaha dan dedikasinya, tuannya berkata, 'Kamu juga telah setia dalam perkara yang kecil, jadi aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam banyak hal.' Namun, orang yang menerima 1 talenta pergi menyembunyikan talentanya di dalam tanah. Apa yang telah kita terima dari Tuhan, bukankah itu adalah Injil? Bagaimana jika kita menyembunyikan Injil dan tidak pernah menyebarkannya? Dengan kata lain, bagaimana jika kita tidak pernah memberitakan Injil kepada siapapun? Kita harus memperhatikan dengan cermat apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam perumpamaan Yesus kepada orang seperti itu setelah ia kembali. Tuhan menyebut orang tersebut jahat.
Jika kita menerima sesuatu yang berharga, kita wajib membagikannya kepada orang lain sebanyak mungkin. Namun, ketika hamba itu tidak melakukannya, menurut perumpamaan dalam Alkitab, ia diberitahu, "Kalau begitu, engkau seharusnya menaruh talenta itu di ban." Lalu, bukankah aku akan menerima kembali dengan bunga? Mengapa engkau hanya menguburnya di dalam tanah? Akibatnya, hamba itu akhirnya dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Karena itu, kita harus merenungkan alasan mengapa Yesus memberi kita perumpamaan ini dalam Matius pasal 25. Sebelum Yesus naik ke sorga, Dia mengajar kita bahwa tanggung jawab kita adalah untuk menyampaikan segala sesuatu yang telah kita dengar dan terima dari Bapa kepada semua orang yang belum mendengar. Sederhananya, ketika Yesus naik ke sorga, Dia mempercayakan murid-muridnya dengan tugas untuk memberitakan Injil. Sebelum Ia naik ke sorga, Dia berkata, "Jadilah saksiku di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Orang yang menerima 1 talenta tidak melakukan apa-apa. Jika dia memiliki mata iman, dia pasti akan melihat jalan. Namun, hatinya penuh dengan keraguan dan kebimbangan. Mereka yang bimbang, berpikir, akankah sesuatu terjadi jika aku melakukannya? Akan selalu melihat rintangan. Bagi orang-orang seperti itu, segala sesuatu di sekitarnya tampak seperti sebuah rintangan. Namun, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk menginjil, bukankah itu berarti bahwa Dia akan menyingkirkan semua rintangan di sekitar kita? Karena Tuhan menganugerahkan Roh Kudus hujan akhir kepada semua anaknya di Sion hari ini, kita tidak boleh memiliki sikap yang sama seperti hamba yang menerima 1 talenta. Seperti yang telah saya katakan berulang kali, orang-orang dengan mata iman selalu dapat melihat jalan, bahkan jika sebuah gunung besar menghalangi jalan mereka. Mereka membuat terowongan untuk melewatinya, bukan? Inilah yang diajarkan oleh mata iman kepada kita. Hamba-hamba yang telah menerima 5 talenta dan 2 talenta selalu dapat melihat jalan seperti itu. Mengapa orang yang menerima 1 talenta menguburnya di dalam tanah? Itu karena, di matanya, semuanya terlihat seperti rintangan. Bagaimana aku bisa melakukan ini? Apakah dia tidak akan menganggap saya sebagai orang aneh, jika saya memberitakan Injil kepadanya? Puluhan ribu rintangan ini membangun penghalang di benaknya. Bahkan dalam sejarah bangsa Israel sekitar 3.500 tahun yang lalu, ketika 12 pengintai diutus untuk menjelajahi tanah Kanaan, ada perbedaan yang jelas antara Kanaan yang dilihat oleh kedua pengintai, dan Kanaan yang dilihat oleh 10 pengintai lainnya. Meskipun mereka semua melihat lingkungan yang sama, di mata Yosua dan Kaleb, itu tampak seperti tanah yang mengalir dengan susu dan madu yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka, sedangkan di mata 10 pengintai lainnya, semuanya tampak seperti rintangan. Di mata orang-orang yang telah menerima Roh Kudus, hambatan tidak akan pernah ada. Karena Tuhan memberi mereka mata iman, mereka selalu bisa melihat jalan. Ketika kita melihat sejarah gereja awal sekitar 2000 tahun yang lalu, ada tertulis, setiap hari mereka terus berkumpul dan memberitakan firman Tuhan. Jumlah orang yang mengasihi firman Tuhan bertambah menjadi sekitar 5.000 orang dalam satu hari. Sekitar 3.000 orang dibaptis. Jumlah murid meningkat setiap hari. Kitab Kisah Para Rasul adalah kitab penginjilan. Kitab Kisah Para Rasul mencatat penginjilan para rasul. Setelah mereka menerima Roh Kudus hujan awal pada hari Pentakosta, peristiwa luar biasa terjadi di mana-mana. Selain itu, terang Roh Kudus hujan akhir saat ini dikatakan 7 kali lebih terang daripada hujan awal. Itu akan membantu Injil diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi lebih cepat dan lebih kuat, dengan kuasa yang jauh lebih besar daripada gereja awal.
Mereka yang tidak merasakan kekuatan itu adalah orang-orang yang telah mengubur talenta. Mereka yang menyembunyikan talenta di dalam tanah, tidak akan pernah bisa melihat atau mengalami keajaiban Tuhan. Tuhan mengizinkan Yosua dan Kaleb untuk menyaksikan momen luar biasa saat runtuhnya kota Yeriko, tetapi apa yang terjadi dengan 10 pengintai lainnya? Mereka tidak dapat melihatnya, dan mereka semua binasa di padang gurun. Hari ini, kita seharusnya tidak hanya berpikir tentang menerima Roh Kudus hujan akhir melalui Hari Raya Pondok Daun, tetapi juga merenungkan bagaimana kita seharusnya melakukan pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus ini. Daripada hanya berfokus pada menerima 5 talenta, kita harus dapat memikirkan apa yang harus dilakukan setelah menerimanya. Jadi, kita harus bertujuan untuk menerima pujian dari Tuhan, baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Di antara Roh Kudus hujan akhir, ada Roh Kudus iman, Roh Kudus hikmat, dan Roh Kudus pengetahuan. Jika kita telah menerima Roh Kudus iman, maka kita harus berubah. Kita harus melihat jalan dalam setiap situasi, bukan rintangan. Mereka yang terus-menerus berfokus pada mengapa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, adalah mereka yang memiliki pandangan penuh keraguan dan kebimbangan. Orang yang memiliki mata iman, yang dikaruniakan oleh Roh Kudus, selalu melihat jalan. Suatu hari, sebuah perusahaan sepatu mengirim 2 karyawannya ke Afrika. Itu adalah masa ketika banyak orang Afrika berjalan tanpa sepatu. Setelah mengirim 2 karyawan, presiden perusahaan meminta mereka untuk menyelidiki, apakah mungkin bagi kita untuk menjual sepatu di Afrika? Kedua karyawan itu kembali setelah melakukan penelitian lapangan. Salah satu karyawan melaporkan kepada presiden perusahaan, Afrika bukanlah tempat untuk menjual sepatu. Bagaimana kami bisa menjual sepatu, jika semua orang berjalan tanpa alas kaki, dan tidak ada yang memakai sepatu? Yang lain berpikir berbeda. Tidak, itu bukanlah masalah. Karena semua orang berjalan tanpa alas kaki, akan sangat menguntungkan perusahaan, jika kita bisa membuat mereka memakai sepatu. Yang satu berkata, itu tidak mungkin, sementara yang lain melaporkan, ini adalah dunia dengan peluang tak terbatas. Jadi, presiden memilih orang yang melihat potensi besar, dan mengangkatnya sebagai manajer utama menjual sepatu di Afrika. Namun, ketika dia mencoba menjual sepatu Keds, tidak ada pembeli. Itu karena harga sepatunya terlalu mahal. Dia meminta kepada presiden, saya akan membuat setiap orang di Afrika memakai sepatu, jadi untuk 1 tahun saja. Tolong berikan saya dukungan penuh tanpa syarat untuk apapun yang saya minta. Presiden pun setuju. Jadi, dia memberikan sepatu Keds dan sepatu gratis kepada setiap orang Afrika yang dia temui. Setelah menerima sepatu secara gratis dan mencobanya, mereka merasa jauh lebih nyaman daripada berjalan tanpa alas kaki karena bantalan yang baik. Setelah sekitar 1 tahun, sepatu mereka mulai usang. Jadi, saatnya tiba ketika mereka perlu mengganti sepatu mereka. Mereka tidak bisa lagi berjalan tanpa alas kaki tanpa memakai sepatu Keds. Mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Mereka menyadari betapa nyamannya memakai sepatu Keds. Sejak itu, orang-orang mulai membeli sepatu Keds satu demi satu. Dengan demikian, perusahaan itu kini telah menjadi pemimpin global dalam industri sepatu Keds. Satu orang hanya berfokus pada situasi saat ini, sedangkan orang lain melihat jalannya. Injil kita juga sama. Bukankah ini adalah Injil yang dilaksanakan Tuhan? Seberapa jauh jangkauan Injil ini? Itu harus diberitakan kepada segala bangsa, di Samaria sampai ke ujung bumi.
Beberapa orang mungkin berpikir, bagaimana itu akan diberitakan di negara Muslim atau di negara Buddhis? Atau bagaimana itu bisa diberitakan di negara yang sangat dipengaruhi oleh agama Hindu? Semuanya, jika Tuhan telah menetapkan Injil untuk diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi, maka tidak ada kekuatan jasmani atau orang yang dapat menghalangi firman-Nya. Bukankah kuasa firman Tuhan akan menyingkirkan semua rintangan dan terus bergerak maju? Pikiran dan jiwa dari kedua karyawan itu sangat berbeda. Pikiran Yosua dan Kaleb dan pikiran 10 pengintai lainnya juga sangat berbeda. 10 pengintai itu mengira bahwa penduduknya memiliki badan yang kuat dan tangguh, dilengkapi dengan senjata yang tangguh, dan memiliki benteng pertahanan yang sangat strategis. Dengan mengatakan bahwa mereka tampak seperti belalang, sementara penduduknya tampak seperti manusia, betapa berbedanya yang dikatakannya. Namun, Yosua dan Kaleb tidak melihatnya seperti itu. Mereka akan kita telan habis, kata mereka. Tidak peduli seberapa tinggi dan perkasa mereka, bukankah kita memiliki Tuhan yang menyertai kita? Dengan Tuhan yang paling berkuasa di alam semesta di sisi kita, mengapa kita merasa takut kepada mereka? Tanah Kanaan dijanjikan oleh Tuhan. Jadi, jangan takut sama sekali. Mereka meyakinkan orang-orang dengan kata-kata yang penuh iman. Kita harus memiliki kebijaksanaan untuk menyediakan sepatu kets bagi mereka yang berjalan tanpa alas kaki. Ketika kita memiliki mata iman, jalan selalu terbuka di depan kita, dan kita bisa melihat jalannya. Mereka yang mengambil jalan itu adalah orang-orang yang berjalan di jalan penuh kemenangan iman. Hari ini, pada hari terakhir Hari Raya Pondok Daun, Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 7 ayat 37. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka. Karena itu, mulai sekarang, mereka yang telah menerima Roh Kudus dari Tuhan, harus memiliki iman seperti itu. Kita perlu memiliki mata iman untuk melihat setiap jalan. Namun, ketika kita memiliki mata keraguan atau kebimbangan, apa yang terjadi pada jalan yang ada di depan kita? Itu akan menjadi kabur. Kita tidak akan bisa melihatnya lagi. Kita akan merasa seolah-olah ada gunung besar yang menghalangi jalan kita, dan rintangan yang tidak dapat diatasi, menghalangi kita untuk maju. Mari kita melihat ke dalam Alkitab untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh para nabi di gereja awal, ketika mereka menerima Roh Kudus hujan awal pada hari Pentakosta. Mari kita buka kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, ada tertulis, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Mari kita lihat apa yang terjadi setelah menerima Roh Kudus dengan membuka ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat." Di sini, Alkitab menunjukkan kepada kita adegan di mana mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan memulai pekerjaan Injil Tuhan, setelah Tuhan mencurahkan Roh Kudus ke atas mereka. Mari kita lihat pasal 2 ayat 38. Dalam pasal 2 ayat 38, tertulis, "Jawab Petrus kepada mereka, 'Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.'
Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mari kita lihat apa yang dilakukan para rasul dan orang-orang kudus dari gereja awal ketika mereka menerima Roh Kudus di ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Apa yang dia lakukan? Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Setiap hari, para rasul dan orang-orang kudus dari gereja awal dengan tekun memberitakan Injil tanpa henti, dengan mengatakan, Yesus adalah Kristus. Mari kita beralih ke pasal 4 ayat 1. Dalam pasal 4 ayat 1, tertulis, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah, bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Seperti yang dapat kita lihat, setelah digerakkan oleh Roh Kudus, orang-orang kudus gereja awal berusaha keras untuk berkumpul dan memberitakan firman Tuhan setiap hari, dan dengan demikian, pada akhirnya, jika kita menggunakan perumpamaan tentang talenta, semua orang kudus gereja awal dapat menghasilkan 10 talenta. Ketika Injil terus diberitakan di seluruh Yerusalem, para pemimpin agama pada waktu itu mulai merasa bahwa agama mereka berada di ambang kehancuran. Mari kita beralih ke ayat 13. Pasal 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka. Dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem, bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam. Mengenai ancaman dan fitnah, sekarang ini sama saja dengan yang terjadi pada zaman gereja awal. Dengan memeriksa catatan tentang pekerjaan menghalangi kebenaran Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul dalam Perjanjian Baru, kita dapat dengan mudah memahami mengapa mereka membuat begitu banyak kebohongan tentang kita di zaman ini. Para rasul hanya memberitakan Injil. Mereka hanya menyampaikan berita bahwa Yesus adalah Kristus, namun para penentangnya terancam runtuh. Ayat 17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan, supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Dengan cara ini, Injil gereja awal mulai menyebar dengan cepat dari Yerusalem ke banyak negara di timur dekat, menyebar secara meledak-ledak ke seluruh wilayah tersebut. Jadi, agama Yahudi, yang merupakan agama penguasa pada waktu itu, sangat terkejut. Mereka khawatir bahwa semua orang akan berpindah iman kepada Yesus. Khawatir agama mereka akan runtuh, mereka berusaha membujuk, mengancam, dan bahkan memenjarakan. Mereka menggunakan berbagai cara. Dalam Kisah Para Rasul pasal 24,
mereka bahkan berusaha untuk mencap gereja awal sebagai sekte, dengan berpikir bahwa hal ini akan membuat orang enggan untuk bergabung. Meskipun menggunakan berbagai cara, kuasa Roh Kudus tidak pernah dapat dihentikan oleh kekuatan manusia. Kuasa Roh Kudus memungkinkan Injil menyebar lebih luas dan cepat dari Yerusalem, menjangkau negara-negara di sekitarnya, dan pada akhirnya, kita dapat melihat dalam Alkitab, sejarah yang luar biasa tentang Injil yang diberitakan hingga ke Roma, Yunani, dan bahkan Eropa yang jauh. Dinubuatkan bahwa Tuhan sekarang akan memancarkan cahaya yang 7 kali lebih terang, daripada yang diberikan Roh Kudus kepada gereja awal. Pada waktu itu, Injil hanya menjangkau beberapa bagian di Asia dan Eropa, tetapi sekarang, apakah ada tempat di antara 5 samudera dan 6 benua yang belum diberitakan Injil? Dari Alaska di utara sampai ke kota Ushuaia di selatan, Tuhan telah membuka jalan bagi Injil. Hari ini, jika kita dikaruniai Roh Kudus hujan akhir, kita harus melaksanakan misi kita dengannya. Apakah kita telah menerima 5 talenta, 2 talenta, atau 1 talenta? Kita tidak perlu takut, berpikir, apa yang dapat saya capai dengan ini? Kita harus pergi dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bagaimana reaksi Yunus? Ketika Tuhan menyuruhnya pergi ke Niniwe dan memberitakan firman Tuhan, dia takut dan memilih untuk melarikan diri. Dia mencoba melarikan diri ke tempat yang disebut Tarsis daripada mengikuti firman Tuhan. Namun, bukankah Tuhan menyiapkan ikan besar untuk menelan Yunus, dan dengan demikian menuntunnya pada akhirnya pergi ke Niniwe untuk memberitakan firman Tuhan? Bukan karena Yunus pandai berbicara atau memiliki keterampilan khusus dibandingkan dengan yang lain. Dia hanya memberitakan dalam ketaatan pada firman Tuhan, beritakanlah. Namun, peristiwa yang benar-benar menakjubkan, yang membawa 120.000 orang Niniwe kepada pertobatan terjadi. Peristiwa ini di luar imajinasi Yunus. Demikian juga, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, kita harus melakukannya. Jika kita melakukannya, kita akan melihat keajaiban. Orang-orang di Afrika terbiasa hidup tanpa memakai sepatu. Bagaimana saya bisa menjual sepatu kepada orang-orang seperti itu? Ini sama sekali tidak mungkin. Kita seharusnya tidak memiliki pikiran negatif seperti itu. Sebaliknya, kita harus berpikir, karena mereka tidak memakai sepatu, maka ada banyak peluang untuk menjual sepatu. Ini adalah Blue Ocean. Hari ini, kalian dan saya telah menerima berkat yang berlimpah dari Roh Kudus hujan akhir dari Tuhan. Jangan melihat rintangan dengan mata keraguan, tetapi marilah kita memiliki mata iman yang melihat jalan. Dia yang telah memerintahkan kita untuk melakukan pekerjaan ini adalah Tuhan kita. Kepada Yunus, Tuhan berkata, pergilah ke Niniwe dan beritakan berita itu. Kepada kita, Tuhan berkata, pergilah dan beritakanlah Injil kepada semua bangsa di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jika kita telah menerima misi Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah pergi dan menginjil. Kefasihan atau sopan santun kita sendiri tidak terlalu penting. Saya berharap tahun ini pasti akan menjadi tahun yang diberkati, ketika kemuliaan Tuhan tersebar luas di Samaria dan sampai ke ujung bumi, dan semua orang dapat menyaksikan keajaiban Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus tidak boleh disembunyikan. Berharap bahwa kalian dan saya akan mengalami kuasa Tuhan, dan merasakan pekerjaannya dalam hidup kita. Saya akan mengakhiri khotbah. Terima kasih banyak.